Sejak memutuskan membela timnas Indonesia pada 2021, meski lahir di Thailand dan bermain di Inggris, Elkan Bagot sempat tidak tergantikan di lini belakang tim berjulukan Garuda itu. Namun, segalanya berubah ketika PSSI melakukan naturalisasi secara masif pemain di sektor pertahanan, mulai dari Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Justin Hubner. Bagot mulai kehilangan tempatnya dan terpinggirkan dari timnas Indonesia. Puncaknya terjadi ketika namanya tidak memenuhi panggilan timnas U23 pimpinan Shin Tae-yong untuk play-off Olimpiade Paris 2024 kontra timnas Guinea U23 di Prancis pada Mei 2024. Pemain Ipswich Town di kasta kedua Liga Inggris itu memilih untuk berlibur bersama pasangannya ke Maladewa dan New York, Amerika Serikat. Penampilan terakhir Bagot bersama timnas Indonesia terjadi pada 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar saat melawan timnas Australia pada 28 Januari 2024. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi dipanggil ke timnas Indonesia meski kursi kepelatihan telah berganti dari Shin Tae-yong pada Januari 2025 ke Patrick Kluivert yang ujungnya dipecat pada Oktober 2025. Kini, setelah timnas Indonesia diambil alih John Hartman di kursi kepelatihan per Januari 2026, pintu Garuda kembali terbuka untuk Bagot. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir mengatakan tidak tahu soal jadwal kumpul pemain timnas Indonesia menjelang FIFA Series 2026. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Maret 2026. Di ajang ini, Indonesia menjadi salah satu dari 9 tuan rumah. Timnas Indonesia satu grup dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. FIFA Series 2026 menjadi debut resmi Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia setelah ditunjuk PSSI pada awal Januari 2026. Dia menggantikan Patrick Kluivert yang diakhiri masa kerjanya usai gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026, tersingkir di putaran keempat pada Oktober lalu. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, Hartman melakukan pemantauan intensif terhadap pemain sejak awal Februari lalu. Ia memantau performa pemain di Super League seperti menonton pertandingan klub-klub di tanah air, termasuk Persija Jakarta, serta pemain di luar negeri. Pelatih Inggris itu bahkan akan terbang ke Eropa untuk membangun chemistry langsung dengan pemain diaspora. Dean Zandenbergen menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut telah mengikuti perkembangan para pemain keturunan yang sudah bermain untuk timnas Indonesia. Bagi seorang Dean, akan sangat menyenangkan jika dia bisa membela timnas Indonesia. Tentang peluang membela timnas Indonesia, Dean mengatakan bahwa PSSI sempat menghubunginya. Penyerang 23 tahun tersebut masih perlu melengkapi dokumen jika nantinya dia akan melakukan proses naturalisasi. Mencari pemain yang berposisi sebagai penyerang murni sangat dibutuhkan timnas Indonesia, dan Dean siap untuk mengisi posisi tersebut. Sebagai seorang striker, Dean mengatakan bahwa dia bagus dalam duel udara karena memiliki tinggi 188 cm. Kecepatan juga menjadi salah satu kelebihan dari dirinya sebagai seorang ujung tombak. Penyerang yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu tersebut merupakan striker yang sangat eksplosif dan memiliki visi bermain. Dean juga sadar bahwa dia sangat berbahaya ketika berada di depan gawang lawan. Selain bermain sebagai seorang striker, Dean sebenarnya bisa bermain di posisi wing. Pelatih timnas Indonesia John Hartman bisa kembali tersenyum lebar menjelang FIFA Series 2026. Sebab Kevin Dix berhasil membuat gebrakan lagi di kasta tertinggi Liga Jerman Bundesliga. Dix kembali mencatatkan gol untuk Borussia Mönchengladbach pada akhir pekan kemarin. Dia membantu Die Fohlen untuk mengalahkan Union Berlin dengan skor tipis 1-0 di lanjutan Liga Jerman. Itu merupakan gol keempatnya di musim ini yang kesemuanya dilesatkan dari titik putih. Kegemilangan Dix telah mendapatkan pengakuan di Jerman. Bahkan situs resmi Bundesliga memperingatkan lawan Gladbach berikutnya, yaitu Bayern Munich, akibat kemenangan yang dipersembahkan oleh Kevin Dix. Kegemilangan Kevin Dix pun diakui oleh Gladbach. Pada Rabu kemarin, sang pemain serba bisa timnas Indonesia dinobatkan sebagai pemain terbaik di bulan Februari 2026. Ini menjadi modal yang penting untuk kepercayaan diri Dix menjelang laga besar melawan Bayern Munich.
Sedangkan bagi timnas Indonesia, kegemilangan Diggs adalah kabar baik untuk John Hartman. Sebab dia akan dibutuhkan dalam kondisi terbaiknya pada saat melakoni FIFA Series 2026 di akhir bulan Maret ini. Hartman akan melakoni laga debutnya dengan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Kemudian timnas Indonesia akan menghadapi salah satu di antara Bulgaria atau Kepulauan Solomon pada laga berikutnya. John Hartman mempersiapkan 2 amunisi baru untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani FIFA Series pada bulan ini, sekaligus akan jadi momen debut Hartman. Memiliki waktu yang mepet, menambah pemain keturunan untuk ajang ini tentu sulit. Namun setelah melakukan evaluasi menyeluruh, peluang tersebut akan terbuka lebar. Saat ini mantan pelatih timnas Kanada tersebut masih memantau potensi yang ada, baik di dalam dan luar negeri. Sebelumnya memang ada beberapa pemain keturunan yang membuka peluang bergabung ke timnas. Kabar terkait bocoran pemain baru timnas muncul saat kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ke kantor Menteri Hukum dan HAM Supratman Yosni. Ini jadi langkah strategis demi menambah kedalaman skuad timnas untuk beberapa ajang ke depan. Erick menjelaskan bahwa Hartman mengincar 2 nama baru dari Eropa. Tentu pemain tersebut harus sesuai dengan aturan FIFA agar tidak melanggar aturan. Sejauh ini langkah mendatangkan pemain keturunan dari PSSI berjalan lancar dan dokumen yang diberikan cukup lengkap. Hal tersebut untuk menghindari masalah yang terjadi seperti pemain ilegal milik timnas Malaysia beberapa waktu lalu. Hartman sendiri memiliki target yang jelas selama bertugas bersama timnas Indonesia dalam 2 tahun ke depan. Setelah mendapatkan pondasi dari FIFA Series, dia harus bersiap untuk ASEAN Cup 2026. Materi pemain yang berbeda memaksa pelatih berusia 50 tahun tersebut memiliki skuad berbeda karena ajang tersebut tidak digelar di FIFA Matchday. Dengan tim terbaiknya, tentu ada harapan tinggi untuk bisa membawa timnas kembali unjuk gigi di era baru. Seragam skuad Garuda segera dimulai. Kelme Indonesia memastikan jersey baru timnas Indonesia akan resmi dirilis pada Maret 2026. Seragam anyar tersebut langsung dipakai saat timnas Indonesia berlaga di ajang FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 hingga 30 Maret mendatang. Momentum turnamen internasional ini dipilih sebagai panggung perdana identitas baru tim Merah Putih. Ajang FIFA Series 2026 akan diikuti Indonesia sebagai tuan rumah bersama Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Sebagaimana diketahui, aparel asal Spanyol tersebut menggantikan Erspo yang masa kontraknya telah berakhir. Kerjasama baru ini menandai babak baru kemitraan aparel timnas Indonesia. Direktur PT GSI, Marsal Mashita, sebelumnya menyampaikan bahwa jersey home dan away akan dirilis lebih dulu pada Maret 2026. Sementara untuk third jersey dijadwalkan meluncur pada September 2026. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan tim menghadapi agenda padat sepanjang tahun. FIFA Series menjadi momen ideal untuk memperkenalkan desain baru kepada publik sekaligus menguji performa jersey di laga kompetitif. Debut jersey baru ini sekaligus menjadi simbol pembaruan identitas skuad asuhan John Hartman. Turnamen FIFA Series 2026 di GBK diharapkan menjadi titik awal perjalanan baru timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi. Geliat sepak bola tanah air memasuki babak baru yang penuh optimisme. Pemandangan berbeda terlihat dalam sesi latihan perdana tim nasional senior Indonesia di bawah komando pelatih anyar John Hartman. Kehadiran ex-pelatih timnas Kanada tersebut membawa atmosfer segar dan standar disiplin tinggi di pusat pelatihan nasional sebagai persiapan matang menyongsong agenda FIFA Series Maret mendatang. Sejak peluit pertama sesi latihan dibunyikan, John Hartman langsung menunjukkan kelasnya sebagai pelatih kelas dunia. Pria yang dikenal dengan pendekatan detail ini tidak hanya berdiri di pinggir lapangan, melainkan aktif menyapa dan berkomunikasi secara personal dengan para pemain. Langkah ini diambil untuk membangun fondasi mental dan taktik yang kuat sebelum skuad Garuda menghadapi lawan-lawan internasional dalam waktu dekat. Dalam pengarahan awalnya, Hartman menegaskan bahwa FIFA Series Maret bukan sekadar ajang uji coba atau pengisi kalender rutin. Baginya ini adalah momentum krusial untuk menguji identitas permainan tim dan mempererat chemistry antar pemain. Setiap sesi latihan harus dijalani dengan intensitas pertandingan, tegasnya. Menu latihan dimulai dengan pemanasan dinamis yang fokus pada mobilitas dan koordinasi untuk meminimalisir resiko cedera. Setelah itu, para pemain langsung digembleng dengan latihan penguasaan bola di ruang sempit. Menariknya dalam latihan perdana ini,
Hartman mulai mencoba variasi formasi fleksibel. Ia menuntut setiap individu mampu menjalankan peran ganda, baik saat fase menyerang maupun bertahan. Prinsip pressing ketat dan transisi cepat menjadi menu wajib yang harus dilahap para pemain agar organisasi permainan tetap kompak dan agresif.